Beastmaster terhebat. Bab 41. Terkejut, Li Qian tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung berlari menghampiri. Sambil berlari, dia menggunakan kontrak jiwa untuk merasakan sesuatu. Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada Qixi. Namun situasi ikan Garfish tidak diketahui. Lagi pula, dia tidak menandatangani kontrak dengannya. Liu Changfeng mengikutinya dari dekat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, lingkaran pemanggilan di bawah kakinya sudah redup menyala. Li Qian menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia juga bingung. Bang, bang. Kedua lelaki itu baru saja tiba di tepi waduk dan belum sempat mengamati ketika dua ombak besar kembali meletus tak jauh dari situ. Kali ini, Li Qian merasakannya dengan jelas. Terjadi fluktuasi energi yang familiar. Itu Qixi. Makhluk apa yang sedang dilawan Qixi? Tabrakan, tabrakan. Dua suara air yang pecah terdengar segera setelahnya. Salah satunya adalah Qixi. Yang satunya lagi bahkan lebih besar dari Qixi, tingginya 5 atau 6 meter, dan diperkirakan panjangnya lebih dari 15 meter. Hewan peliharaan yang tiba-tiba muncul itu tampak seperti buaya tetapi bukan buaya, dan seperti kadal tetapi bukan kadal. Mata Li Qian dipenuhi keterkejutan. Apa itu? Dia tidak mengenali identitas hewan peliharaan besar ini. Namun, hanya dengan melihat ukurannya, merasakan napasnya, dan menggabungkannya dengan fakta bahwa mata penglihatan sejati tidak dapat melihat informasi apapun, seseorang dapat menarik suatu kesimpulan. Orang ini sangat kuat. Untungnya, ia memilih menyerang saat ini. Liu Changfeng berdiri di sampingnya. Jika tidak, dia akan menyingkirkan Qixi dan ikan Garfish lalu melarikan diri. Salamander yang ganas. Tidak seperti Li Qian, Liu Changfeng yang berpengetahuan luas mengenali identitas hewan peliharaan ini pada saat pertama. Ia mengamatinya sejenak, lalu mengerutkan kening lebih dalam. Tidak, salamander ini tidak dalam kondisi yang tepat. Dia pemuja. Faktanya, kondisi kadar air di depannya tidak tepat. Tidak hanya Liu Changfeng, tetapi Li Qian juga bisa melihatnya. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam energi hitam yang aneh. Matanya merah dan ganas. Tampaknya dia sudah kehilangan akal sehatnya. Raungan, raungan, raungan. Salamander yang ganas itu terus meraung dengan marah, seakan-akan ia kesakitan sepanjang waktu dan tidak dapat menyingkirkannya. Melihat keadaan salamander ganas saat ini, Li Qian langsung memikirkan sesuatu, kultus Dewa Hitam. Melihat tatapan ingin tahu Liu Changfeng, ia menjelaskan dengan singkat, aku pernah menyelamatkan ikan Garfish di sini sebelumnya. Ia adalah subjek uji coba untuk kultus Dewa Hitam. Tepat saat Li Qian selesai berbicara, suara air pecah terdengar lagi, dan kepala ikan muncul dari air. Itu ikan Garfish. Li Qian bisa merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi ikan Garfish itu. Ia sekarat dan pasti terluka. Dari sini, dapat diketahui bahwa salamander ganas ini, atau lebih tepatnya, para pengikutnya, memang sedang mengincar ikan Garfish. Tentu saja, ada dugaan lain yang tidak dipikirkan Li Qian secara mendalam. Pihak lain datang ke pintu khusus untuk menangani ikan Garfish, kemungkinan besar untuk menangkap ikan Blackbat. Namun, semakin pihak lain menghargainya, semakin terbukti bahwa manik-manik hitam itu tidak sederhana. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang luar biasa. Li Qian tidak akan menyerahkannya kecuali benar-benar diperlukan. Mendengar ini, Liu Changfeng merasa agak aneh bahwa pertarungan sebesar itu hanya memperebutkan satu subjek percobaan, tetapi ia juga cukup yakin dengan para penyerangnya. Mungkin itu mereka. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memanggil kedua binatang piaraannya. Mastif Api, Raja Kong Ape. Mastif Api agak terbatas di lingkungan ini, dan atributnya juga dibatasi oleh salamander kekerasan berelemen ganda kegelapan dan air. Jadi Liu Changfeng langsung meminta Raja Kong Ape tipe emas untuk menanganinya. Xiao Jinxi, ayo. Begitu kata-katanya jatuh, kera besar yang ditutupi rambut emas itu mengambil tongkat dan menerkamnya. Di reservoir, meskipun King Kong Ape tipe emas juga dibatasi, ia jelas lebih baik daripada Fire Mastiff tipe api. Aku dan kera King Kong akan menahan salamander ganas itu, sementara kau dan Mastiff Apiku akan pergi menyelidiki untuk melihat apakah kita bisa menemukan pemuja yang mengendalikan salamander ganas itu. Liu Changfeng memerintahkan kera King Kong dan salamander ganas itu untuk bertarung bersama, dan pada saat yang sama tak lupa memberikan pengingat. Mendengar ini, Li Qian bergegas menuju area pembangkit listrik tenaga air bersama Fire Mastiff. Para pemuja itu bersembunyi dalam kegelapan, dan jika mereka ingin mengendalikan salamander yang ganas itu dari jarak jauh, mereka tidak akan bisa berada terlalu jauh. Melihat sekeliling, satu-satunya tempat di mana orang bisa bersembunyi adalah area pembangkit listrik tenaga air yang tidak jauh dari sana. Jadi Li Qian bergegas maju tanpa berpikir. Para pemuja yang bersembunyi dalam kegelapan mungkin menyadari bahwa terus bersembunyi saat ini sama saja dengan menutup telinga dan mencuri lonceng, jadi mereka langsung melompat keluar dan mendarat di bendungan. Tidak perlu mencariku, aku di sini. Pemuja Dewa Hitam berjubah hitam itu mendarat di bendungan. Ia menatap Li Qian dan mengeluarkan suara serak. Faktanya, pada saat ini, dia juga cukup terdiam. Saya pikir sebagai seorang diaken setingkat komandan, akan mudah bagi saya untuk menghadapi seorang siswa SMA yang levelnya paling-paling hanya orang biasa. Tanpa diduga, saya bertemu dengan orang dari Biro Keamanan Publik. Ya, setelah melihat hewan peliharaan yang dipanggil Liu Changfeng, dia mengenali identitasnya.
Kalau saja dia mengenali identitasnya lebih awal, dia pasti akan menahan diri untuk tidak menyerangnya untuk sementara waktu. Tunggu sampai orang ini pergi sebelum mengambil tindakan. Sayangnya, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sekali serangan telah dimulai, ia tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Kalau tidak, jika kamu memberitahu musuh, kamu tidak akan memiliki kesempatan bagus lain kali. Sang pemuja mendarat di bendungan, lingkaran pemanggilan menyala, dan hewan peliharaan kedua tiba-tiba muncul. Hati-hati, itu Gale Wolf, level komandan. Teriak Liu Changfeng dan memberi peringatan setelah merasakan fluktuasi energi yang dipancarkan hewan peliharaan kedua yang tiba-tiba muncul melalui peralatan di tubuhnya. Ini agak merepotkan. Li Qian mengerutkan kening melihat ini. Orang ini mungkin akan menghancurkan bendungan waduk dan menggunakannya sebagai ancaman. Bendungan waduk ini seluruhnya terbuat dari beton bertulang dan tampak sangat kokoh, tetapi tidak dapat menahan beberapa hantaman dari Gale Wolf setingkat komandan. Jika bendungan itu hancur, niscaya akan menjadi bencana bagi seluruh kota Lingshui. Untungnya, Sungai Lingshui melewati kota itu dan tidak melewatinya, kalau tidak bencana akan berlipat ganda. Meski begitu, jika bisa dihindari, ya sudah pasti harus dihindari. Pada saat ini, meskipun Li Qian dan Liu Changfeng tidak berkomunikasi, mereka mencapai pemahaman diam-diam yang langka. Sang Mastif Api melancarkan serangan terlebih dahulu, dan kolom api yang tebal melesat keluar, menuju langsung ke Serigala Angin dan pemuja Dewa Hitam yang berdiri di samping Serigala Angin. Itu adalah keterampilan Flame Jet. Pada saat yang sama, Qixi juga melancarkan serangan secara kooperatif. Sebuah bilah angin besar yang panjangnya hampir 2 meter melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah keterampilan Fierce Wind Slash. Untuk dapat bekerja sama dengan Fire Mastiff, keterampilan berbasis air tidak boleh digunakan saat ini. Hanya keterampilan angin yang dapat digunakan. Sedangkan ikan Garfish, mereka hanya bisa menonton. Ia tidak memiliki satupun skill non-air. Saat ini, jika ia gegabah menggunakan skill apapun, mungkin malah akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tentu saja itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Ikan Garfish, bantu aku mengawasi dan mewaspadai hewan peliharaan lain yang mungkin muncul kapan saja. Li Qian tidak lupa bahwa pengikut jahat Sekte Dewa Hitam di depannya berada pada tingkat komandan. Selain salamander yang ganas dan serigala yang cepat, ia juga memiliki hewan peliharaan ketiga. Pertempuran dimulai dengan sengit. Sambil memerintahkan kera King Kong untuk bertarung, Liu Changfeng berteriak kepada Li Qian, aku telah mengirim pesan minta tolong. Kita hanya perlu menahannya. Pada titik ini, Liu Changfeng tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengubah kata-katanya. Tidak, aku akan menahannya, kamu cari cara untuk pergi dari sini. Li Qian tahu mengapa Liu Changfeng tiba-tiba mengubah kata-katanya. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak dapat menghindari masalah ini sama sekali. Pengikut aliran Dewa Hitam ini mengincar ikan Garfish, atau lebih tepatnya, mengincar dirinya. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku bisa menahan beberapa dari mereka dan membantu. Li Qian menggelengkan kepalanya. Jangan remehkan kekuatan Qixi dan aku. Setelah berkata demikian, dia berteriak dalam hatinya, tornado. Liu Changfeng bekerja sama dengan menggunakan lagu api naga. Angin memanfaatkan api dan langsung menciptakan kekuatan yang luar biasa, yang cukup menakutkan. Api berbentuk naga dan aliran angin berbentuk naga menyatu, menciptakan efek di mana 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Meskipun Gale Wolf juga merupakan makhluk tipe angin, ia harus menanggapi serangan mengerikan seperti itu dengan serius. Pada akhirnya, di bawah komando pemuja itu, Serigala Angin memilih untuk bersembunyi sementara. Ia membawa pemiliknya melintasi bendungan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mendarat di tepi seberang waduk. Qixi dan Hu Mo mengejarnya tanpa ragu-ragu. Li Qian memikirkannya dan tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, ia tetap berada tidak jauh dan memberikan perintah jarak jauh. Liu Changfeng menjadi lebih bersemangat saat ia melihat bahwa naga sisik hijau tingkat 9 biasa dapat menampilkan kekuatan tempur yang sebanding dengan elit tingkat tinggi, dan dapat bekerja sama dengan baik dengan Mastif Api. Kalau saat ini aku juga sudah tertular seekor naga bersisik hijau, niscaya aku akan lebih kuat menghadapi pemuja jahat dari Sekte Dewa Hitam yang ada di hadapanku ini. Hati-hati. Melihat Li Qian hendak mengejarnya, Liu Changfeng kembali memperingatkan, kalau kau bisa menahannya, lakukanlah. Kalau tidak bisa, utamakan keselamatanmu sendiri. Li Qian menyerap perkataan Liu Changfeng ke dalam hatinya. Jangan berani ceroboh sedikit pun. Pengalaman tempur pihak lain jauh di luar jangkauanku. Anda tidak akan salah jika mendengarkannya. Ternyata benar, karena sesaat setelah ia mengingatkannya, sesosok bayangan hitam menukik turun dari langit dan langsung menyerangnya, diiringi suara kicau burung yang nyaring. Ciu. Karena pengingat Liu Changfeng, Li Qian langsung bereaksi. Dia melihat ikan Garfish di dalam air dan memerintahkan, meriam air bertekanan tinggi. Pada saat ini, ikan Garfish, seperti hewan peliharaannya yang dikontrak, secara naluriah menggunakan keterampilan meriam air bertekanan tinggi untuk menghadapi bayangan hitam yang menyerang. Hati-hati, itu elang paru besar elit tingkat 8. Saat meriam air bertekanan tinggi ditembakkan, peringatan dari Liu Changfeng pun datang. Bang! Di udara, meriam air bertekanan tinggi dan layang-layang saling bertabrakan.
Paruh layang-layang yang tajam dan sempit langsung menembus meriam air bertekanan tinggi dan menghancurkannya, tetapi pada saat yang sama, layang-layang itu juga ditolak oleh energi kinetik yang kuat yang terkandung dalam meriam air bertekanan tinggi. Hati-hati, meskipun layang-layang itu burung, ia bukan milik elemen angin, melainkan hewan peliharaan tanpa atribut. Liu Changfeng melihat meriam air bertekanan tinggi itu menangkis layang-layang itu, dan ia merasa lega sekaligus teringat. Di dunia penjinakan binatang buas, bukan berarti semua hewan peliharaan memiliki atribut yang berbeda. Beberapa hewan peliharaan terlahir tanpa atribut tertentu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hewan peliharaan tanpa atribut itu lemah. Secara teori, hewan peliharaan tanpa atribut dapat mempelajari keterampilan atribut apapun. Memang benar bahwa hal itu mungkin sulit dipelajari, dan kekuatan dari keterampilan yang sama mungkin lebih lemah dibandingkan hewan peliharaan dengan atribut yang sesuai, tetapi selama gerakannya cukup cocok, kekuatan yang dapat dikerahkannya tidak boleh diremehkan. Dan ada keuntungan lainnya. Tidak ada pembatasan atribut yang ketat. Menghadapinya dengan cara ini juga sangat merepotkan, karena Anda tidak tahu gerakan apa yang dapat dilakukannya. Sama seperti sekarang, di udara, cakar layang-layang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mencengkeram lagi. Ini adalah cakar baja metalik. Melihat hal ini, Li Qian tidak berani lengah sama sekali. Ia kembali memerintahkan ikan garter untuk menembakkan meriam air bertekanan tinggi. Karena khawatir, dia pun memerintahkannya untuk menambahkan tembakan meriam air biasa lagi. Kehati-hatiannya terbukti benar. Meskipun meriam air bertekanan tinggi mengenai layang-layang, ia juga terkoyak oleh cakar bajanya. Cakar burung yang tajam itu mengeluarkan suara keras menembus angin. Meskipun kekuatan yang tersisa sangat berkurang, ia tetap menyerang dengan ketegasan yang luar biasa. Untungnya meriam air kedua memblokir serangannya. Perbedaan levelnya agak besar. Ikan garfish tingkat pertama elit masih agak sulit menghadapi ikan elang paruh besar tingkat 8 elit. Untungnya, ikan garfish memiliki skill pasif, tidak. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran berintensitas tinggi seperti itu dalam waktu lama. Pada saat yang sama, di sisi lain, Liu Changfeng juga tengah berjuang keras. Menyaksikan kera King Kong dan salamander ganas bertarung sengit di air, pikirannya berpacu, kita harus memancingnya ke darat. Untungnya, pemuja itu ditawan oleh mastif api dan naga sisik hijau, sehingga ia hanya punya sedikit energi untuk mengendalikan salamander ganas. Kalau tidak, situasinya bisa lebih buruk lagi. Tidak, kera King Kong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika bertarung di lingkungan seperti ini. Tubuh tiran King Kong, serangan petir. Dia berteriak dalam hatinya. Tubuh King Kong Ape seketika diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memasuki kondisi ledakan. Dalam kondisi eksplosif ini, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan King Kong Ape akan meningkat drastis. Tentu saja, gerakan sekuat itu pasti akan ada efek sampingnya. Saat skill King Kong Tyrant Body digunakan, hewan peliharaan akan mengalami periode kelemahan selama 24 jam. Oleh karena itu, pertarungan harus diakhiri dalam durasi skill ini. Benleida adalah keterampilan yang menggunakan kecepatan untuk menyerang. Setelah digunakan, lebih dari 10 tongkat dapat diayunkan dalam sekejap. Lebih dari selusin tongkat mengenai tempat yang sama, dan dalam waktu singkat, terdengar suara, bang bang bang. Raungan, raungan, raungan. Meskipun salamander yang ganas itu kacau dan kehilangan akal sehatnya, ia masih merasakan sakit. Merasakan sakitnya, ia meraung lebih keras lagi. Naik ke darat. Melihat salamander yang ganas itu menjadi lebih ganas dan mulai mengejar kera King Kong dengan panik, Liu Changfeng gembira dan segera memberi perintah. Salamander yang ganas itu tidak ragu-ragu, melompat dan mengejarnya. Meninggalkan waduk tidak hanya menyelamatkan bendungan, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekologis bagi salamander. Bagi kera King Kong, ini jelas merupakan kesempatan besar untuk membalikkan keadaan. Di pihak Liu Changfeng, seiring berubahnya lingkungan pertempuran, ia secara bertahap mulai mengambil inisiatif. Di sisi lain, Huo Ao dan Qizhi berada dalam kebuntuan dengan para pemuja Dewa Hitam. Tidak ada pihak yang dapat berbuat apapun terhadap pihak lainnya. Qizhi memiliki keunggulan dalam jumlah, sementara serigala cepat di pihak pemuja memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Akhirnya, tibalah saatnya medan pertempuran di mana Li Qian dan ikan garfish berhadapan dengan burung layang-layang bermulut besar. Tidak seperti dua medan pertempuran lainnya, tidak mengherankan jika pertempuran di sini berlangsung dalam situasi pasif. Li Qian dan burung murai terjebak dalam dilema dan hanya bisa bertahan. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Lagi pula, ikan garfish bukanlah hewan peliharaan yang pandai berkelahi. Tepat saat Li Qian bertanya-tanya apakah dia harus bersatu kembali dengan Qizhi atau Liu Changfeng, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar, Phantom Fox, gunakan kendali pikiran. Li Qian menoleh ke arah suara itu dan segera melihat sosok yang familiar di tepi pantai tak jauh darinya. Itu, Gao Yaxin. Bab 42. Sebelumnya, Liu Changfeng mengatakan bahwa dia telah mengirim pesan untuk meminta bantuan, dan Li Qian tahu bahwa dukungan akan segera tiba. Awalnya ia mengira orang yang datang itu pastilah dari Biro Keamanan Umum Kota Lingshui, seperti Zhou Weiping yang pernah ditemuinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa seseorang tiba lebih dulu sebelum dukungan dari Biro Keamanan Publik tiba. Terlebih lagi, orang ini adalah orang yang pernah dia konsultasikan sebelumnya, Gao Yaxin. Bukankah dia seorang pelatih tingkat menengah?
Mungkinkah dia seorang petarung binatang buas? Pada saat ini, ada seekor rubah putih berdiri di sampingnya. Rubah putih jauh lebih besar daripada rubah biasa, hampir sebesar anak sapi. Ada tanda vertikal merah aneh di antara kedua alisnya. Ini membuat rubah putih terlihat lebih aneh. Rubah putih ini persis seperti rubah hantu yang baru saja disebutkan Gao Yaxin. Li Qian pernah mendengar tentang rubah hantu, sejenis binatang peliharaan, dari guru Lu Xinmin di kelas pengetahuan binatang peliharaan. Ini adalah hewan peliharaan yang sangat langka. Atribut tersebut juga merupakan tipe spiritual yang relatif langka. Baru saja, ia meluncurkan serangan pengendalian pikiran, yang merupakan keterampilan mental, dan target serangannya adalah layang-layang mulut besar yang sedang bertarung melawan Li Qian. Saya melihat bahwa setelah dikendalikan oleh pikiran rubah hantu, layang-layang mulut besar tingkat 8 elit jatuh vertikal dari udara seperti sepotong kayu. Bang! Layang-layang itu mendarat tepat di bendungan tidak jauh dari Li Qian. Li Qian melihat tanpa sadar dan segera menemukan bahwa mata layang-layang itu berputar-putar. Mendesis. Melihat pemandangan ini, Li Qian tidak dapat menahan napas. Sederhana sekali, hanya dengan satu keterampilan, pengendalian pikiran, dan Big Mounted Kite tingkat 8 yang elit terbunuh dalam hitungan detik. Setan rubah spiritual itu setidaknya berada pada level komandan. Kekuatan Gao Yaxin sedikit melampaui harapannya. Kakak Gao. Setelah menyadari apa yang terjadi, Li Qian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berteriak tanpa sadar. Kecepatan super. Gao Yaxin memberi perintah kepada Phantom Fox, yang berubah menjadi bayangan dan menyerbu ke depan, mengincar pemuja dan Wind Wolf. Melihat Phantom Fox bergegas mendukung Qixi dan yang lainnya, Li Qian merasa jauh lebih lega. Adik kecil, kau benar-benar mengejutkanku. Gao Yaxin mengabaikan Phantom Fox yang sudah bergegas untuk mendukung Qixi dan Fire Mastiff, dan malah berjalan cepat ke arah Li Qian, sambil berkata sambil berjalan, naga sisik hijau, aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya, dan kita tidak bisa mengukur kedalaman lautan dengan ember. Sepertinya kota Ling Sui akan segera melahirkan bakat-bakat berbakat. Qixi sedang bertarung dengan Gale Wolf, semuanya jelas terlihat. Li Qian tidak berniat menyembunyikan apapun. Yah, aku beruntung. Aku menemukannya secara kebetulan. Katanya dengan rendah hati. Gao Yaxin berjalan mendekati Li Qian, dan matanya yang cerah menatapnya seperti lampu sorot. Tampaknya dia ingin melihat dengan jelas mengapa yang terakhir begitu jahat. Namun semua itu ditakdirkan sia-sia, karena Li Qian bukanlah monster sama sekali, ia hanya memiliki plug-in. Semoga beruntung. Tidak ada yang namanya keberuntungan dalam hal memelihara hewan peliharaan. Ada begitu banyak peternak koi di seluruh Federasi Dongxia, mengapa hanya Anda yang beruntung? Selain itu, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Pada titik ini, wanita berambut bergelombang itu menambahkan, cek, 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 cek. Aku penasaran seperti apa ekspresi orang-orang di Asosiasi Kultivator Kota Ling Sui jika mereka mendengar berita ini. Li Qian tersenyum canggung. Kakak Gao, tolong berhenti menertawakanku. Gao Yaxin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda. Saya telah meneliti metode evolusi dari koi menjadi naga sisik biru. Bahkan jika Anda hanya seorang siswa SMA, ada kemungkinan besar Anda dapat melewati tahap magang dan junior dan langsung menjadi kultivator tingkat menengah. Sayang sekali, kamu hanya siswa SMA. Jika kamu lulusan program pelatihan Universitas Beastmaster Jiangnan, kamu mungkin bisa memanfaatkan prestasi ini untuk maju menjadi pelatih senior. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Namun dia segera menahannya. Pelatih senior tidak ada apa-apanya, saya ingin menjadi pelatih master, atau bahkan pelatih grandmaster di masa depan. Kakak Gao, kita bicarakan ini nanti saja. Memotong candaan Gao Yaxin, Li Qian mengembalikan topik pembicaraan, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menjaga orang ini tetap di sini. Orang ini adalah seorang pemuja Dewa Hitam. Tadi, dia tiba-tiba menyerangku dan burung murai itu. Gao Yaxin tersenyum, senyum yang sangat menawan, jangan khawatir, orang ini tidak bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara. Tebasan angin ganas Qixi membantu, percikan api ledakan mastif api menghalangi jalan, dan bola energi rubah hantu menyerang dengan kuat. Ketiga binatang itu bekerja sama dan langsung menjatuhkan serigala angin, lalu ia jatuh dengan keras ke tanah. Serigala angin terhuyung dan mencoba berdiri, tetapi Qixi melancarkan tebasan angin ganas lainnya, membuatnya pingsan. Li Qian memperkirakan serigala angin tidak menyangka akan jatuh ke tangan binatang peliharaan tingkat 9 biasa. Ia benar-benar merasa sedikit dirugikan. Serigala Gale kehilangan kekuatan tempurnya, dan salamander ganas kembali terjerat oleh Liu Changfeng. Pada saat ini, pengikut jahat kultus Dewa Hitam telah menjadi daging di talenan. Matanya merah dan suaranya terdengar garang, tetapi sebenarnya lemah. Agama ilahi tidak akan membiarkanmu pergi. Gao Yaxin berjalan perlahan dan berkata, gereja Tuhan tidak akan membiarkan kita pergi. Aku tidak tahu. Yang ku tahu sekarang hanyalah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan memerintahkan rubah hantu untuk mengirimkan gelombang hantu. Gelombang ilusi itu mengenai pemuja Dewa Hitam dengan tepat, dan kelopak mata pemuja itu pun terpelanting ke belakang dan dia terjatuh lurus ke bawah. Gao Yaxin tidak membunuhnya, tetapi membuatnya pingsan. Setelah itu,
ia akan diserahkan ke Biro Keamanan Publik untuk melihat apakah ada informasi yang dapat digali. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi. Begitu pertempuran di sini berakhir, si Mastiff Api, yang khawatir terhadap tuannya, tidak sabar untuk bergegas ke medan perang lain. Saya yakin bahwa dengan penambahan Fire Mastiff, pertarungan di sana akan segera berakhir dalam situasi 2 lawan 1. Berdasarkan hal ini, Li Qian tidak segera bergegas untuk membantu. Gao Yaxin melirik pemuja yang tak sadarkan diri itu dan tiba-tiba berkata dengan nada santai, sebenarnya, selama ini, saya telah menemukan jejak aktivitas pemuja di kota Lingsui. Li Qian mengangguk. Berita tentang ibunya, Han Yuying, datang dari Gao Yaxin, jadi Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa Gao Yaxin mengetahui masalah ini. Namun, kata-kata selanjutnya membuat pupil matanya mengecil. Kurasa mereka sedang mencari sesuatu. Kau tahu apa yang mereka cari? Gao Yaxin tersenyum dan menatap Li Qian, dengan tatapan penuh arti di matanya. Bab 43. Melihat senyum tipis di wajah Gao Yaxin, Li Qianzi merasakan sedikit hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah semua rahasianya telah terbongkar. Ada sedikit kesan perjuangan di matanya, dan setelah berpikir sejenak, dia punya rencana dalam benaknya. Aku. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar deru mobil yang kencang. Dalam sekejap mata, 3 mobil dengan corak hitam putih khas Departemen Serif melaju kencang. Mendesis. 3 mobil menderu masuk, lalu dengan cepat berpisah dan mengatur ulang formasi mereka. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, mereka semua berubah menjadi 3 robot setinggi sekitar 3 meter. Adegan ini sangat mirip dengan film berjudul Transformers di bumi pada kehidupan sebelumnya. Li Qian tahu bahwa mereka adalah hewan peliharaan mekanik, seperti robot kereta api berkecepatan tinggi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Karena tidak mampu menahan rasa ingin tahunya, dia tanpa sadar menggunakan mata penglihatan sejati untuk menyelidiki. Saat berikutnya, informasi robot terdekat muncul di depannya. Nama, robot mobil. Atribut, mekanik. Level, Elite level 9. Potensi, tingkat perintah 3. Keahlian, terburu-buru, sempurna, transformasi mekanik, sempurna, perbaikan mekanik, sempurna, peningkatan mekanik, mahir, sapuan gila, sempurna, senapan mesin berat, sempurna, penyembur api, mahir, meriam laser, mahir, rudal penjejak, mahir, meriam elektromagnetik, pemula. Setelah melihat banyaknya keterampilan yang dikemas dalam informasi robot mobil, Li Qian merasa sedikit bingung. Seperti yang diharapkan dari hewan peliharaan yang diciptakan sepenuhnya oleh kebijaksanaan manusia, konfigurasi keterampilannya dapat dikatakan sudah maksimal. Dengan konfigurasi keterampilan seperti itu, meskipun levelnya hanya level Elite 9, dia mungkin bisa bertarung melawan komandan yang levelnya lebih tinggi. Tidak heran ada pepatah di seluruh dunia penjinakan binatang suksing bahwa Departemen Mekanik tidak terkalahkan di alam yang sama. Mungkin agak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tak terkalahkan, tetapi sudah pasti sesuai dengan gelarnya bahwa kekuatan tempurnya sangat menonjol di antara mereka yang berada di alam yang sama. Jurusan teknik mesin sangat bagus, mengapa Liu Changfeng tidak punya kontrak? Bukannya dia punya kontrak tanpa syarat. Robot mobil di depannya seharusnya menjadi hewan peliharaan mekanis standar Biro Keamanan Publik. Li Qian masih sedikit bingung tentang ini. Temukan kesempatan untuk bertanya. Tepat saat Li Qian menggunakan mata penglihatan sejati untuk memeriksa informasi robot mobil di depannya, sebuah suara yang familiar terdengar dari samping, bagaimana kabar naga Gilano? 3ku. Baru pada saat itulah Li Qian menyadari ada seseorang yang berdiri di samping robot mobil di depannya. Dia adalah Zhou Weiping, orang yang pernah ia temui sebelumnya. Tampaknya robot mobil di depannya seharusnya menjadi salah satu hewan peliharaannya. Bagus sekali. Li Qian memuji dengan tulus setelah mendengar ini, tanpa menyembunyikan rasa iri di matanya. Dan sekarang, dia juga mengerti mengapa mata penglihatan sejatinya dapat mendeteksi informasi robot mobil di depannya melampaui levelnya. Pasti karena Zhou Weiping memberi perintah agar robot mobil di depannya tidak membela diri. Kalau tidak, dengan tingkat kekuatanku, aku tidak akan mampu mendeteksi informasi apapun. Pada saat yang sama, sementara Li Qian dan Zhou Weiping sedang berbicara, 2 petugas keamanan lainnya dari Biro Keamanan Publik telah memborgol pengikut Sekte Dewa Hitam dengan borgol khusus. Zhou Weiping berhenti mengobrol dengan Li Qian. Saat ini, obrolan tidak pantas karena mereka sedang ada urusan penting. Ia mengangkat alisnya dan menatap pemuja yang telah dirobohkan oleh gelombang ilusi, milik rubah hantu Gao Yaxin, lalu mengamatinya dari atas ke bawah. Memang pemuja dari kultus Dewa Hitam. Murid Li Qian, kali ini, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Li Qian menggelengkan kepala, mengulurkan tangan, dan menunjuk Gao Yaxin yang berdiri tak jauh darinya. Tidak, aku tidak berani mengambil keuntungan darinya. Bukan aku yang menaklukkan pemuja ini, tapi Suster Gao. Zhou Weiping melihat ke arah jari Li Qian dan melihat Gao Yaxin. Ia merasa agak familiar, jadi ia bertanya ragu-ragu, apakah Anda dari keluarga Gao di ibu kota provinsi? Tidak. Gao Yaxin menggelengkan kepalanya dengan tegas setelah mendengar ini. Melihat bahwa pertempuran Liu Changfeng di sisi lain pada dasarnya sudah berakhir, ia tidak ragu-ragu dan bersiap untuk pergi. Adik junior, penelitianku hampir selesai dan aku akan segera meninggalkan kota Lingsui. Jika kau punya waktu, datanglah ke pangkalan kultivasi. Aku punya beberapa pengalaman kultivasi yang telah dirangkum dalam sebuah buku, yang mungkin berguna untukmu. Ya,
Aku pasti akan ke sana. Li Qian mengangguk dan setuju tanpa ragu. Dari apa yang dikatakan Zhou Weiping barusan, Li Qian mungkin dapat mengetahui bahwa identitas Gao Yaxin pasti luar biasa dan latar belakangnya pasti rumit. Namun, Gao Yaxin memilih untuk menyela, yang berarti ia tidak ingin siapapun mengetahui identitas aslinya. Dalam hal ini, Li Qian tidak akan menyelidikinya. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya sendiri. Jika Anda menyelidikinya dengan gegabah, hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu, rasa jijik, atau bahkan permusuhan. Setelah memberikan penjelasan singkat, Gao Yaxin tidak tinggal lebih lama lagi. Ia membawa rubah hantu itu dan berjalan meninggalkan waduk. Tak lama setelah Gao Yaxin pergi, Liu Changfeng, yang telah menyelesaikan pertarungan, bergegas menghampiri. Ia melihat kepergian Gao Yaxin dan ingin menyusul untuk mengucapkan terima kasih, tetapi tiba-tiba berhenti. Mengejarnya sekarang terasa agak terlalu disengaja, dan pihak lain pergi saat ini, jelas tidak ingin terlibat terlalu jauh. Pada akhirnya, Liu Changfeng tidak menyusul, tetapi malah menatap Li Qian, siapa wanita cantik itu. Namanya, Gao Yaxin, dia seorang pelatih dan juga salah satu seniorku. Li Qian bingung bagaimana mendefinisikan hubungan antara dirinya dan Gao Yaxin. Setelah memikirkannya, ia merasa kata, senior, cukup tepat. Aku harus berterima kasih padanya atas apa yang terjadi tadi. Kalau dia tidak muncul tepat waktu, pertempuran ini tidak akan berakhir secepat ini. Kata Liu Changfeng dengan sedikit penyesalan. Kurasa dia tidak akan terlalu peduli dengan ucapan terima kasih. Li Qian menatap Liu Changfeng dan tersenyum, tapi aku akan menyampaikan rasa terima kasihku padamu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saat keduanya sedang mengobrol, Zhou Weiping, yang sudah mengenali identitas Liu Changfeng, tiba-tiba menyela, Kapten Liu, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk datang ke kota Lingshui kami? Apakah Anda sedang memburu pemuja ini? Zhou Weiping dan Liu Changfeng sama-sama dari Biro Keamanan Publik. Meskipun mereka berasal dari kota yang berbeda, kota Lingshui dan kota Yunlan adalah kota yang bertetangga. Wajar bagi mereka untuk saling mengenal, dan Li Qian tidak merasa aneh. Mendengar ini, Liu Changfeng melirik Li Qian. Melihat Li Qian bersikap acuh tak acuh, ia pun berkata jujur, saya datang ke kota Lingshui hari ini khusus untuk mencari Li Qian. Saya kebetulan bertemu dengan seorang pemuja dari Sekte Dewa Hitam. Begitu. Zhou Weiping tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu bercanda, orang ini sungguh sial. Mengenai alasan Liu Changfeng datang menemui Li Qian, ia tidak bertanya. Mereka berdua hanyalah kenalan, dan hampir tidak bisa dianggap rekan kerja dalam sistem yang sama. Entah itu urusan bisnis atau pribadi, tidak pantas untuk bertanya terlalu dalam. Bab 44. Tidak lama kemudian, Zhou Weiping membawa pergi pemuja Dewa Hitam itu. Setelah menyaksikan ketiga robot itu berubah kembali menjadi mobil dan melaju kencang, Li Qian akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Liu Changfeng. Tanpa ragu, ia langsung bertanya, Kapten Liu, ini seharusnya robot standar Biro Keamanan Publik Anda, kan? Kenapa Anda tidak punya kontrak? Bukankah dikatakan bahwa sistem mekanisnya tak terkalahkan pada level yang sama? Mendengar ini, Liu Changfeng tersenyum tipis dan menjawab, ungkapan bahwa departemen mekanik tak terkalahkan di level yang sama hanyalah rumor di internet. Kenyataannya, itu jauh lebih sedikit dibesar-besarkan. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, tentu saja, departemen mekanik memang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Saya tidak menyangkalnya. Mengganti topik, lanjutnya, hanya saja, jurusan teknik mesin juga punya masalahnya sendiri. Keunggulan tipe mekanik sangat jelas. Gerakan mereka transparan, kekuatan tempur mereka kuat, dan tidak perlu khawatir tentang biaya perawatan. Sambil melihat ke arah keberangkatan 3 kendaraan Biro Keamanan Publik, ia berkata perlahan, tapi tipe mekanik juga punya 2 kelemahan serius. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap cacat. Lagi pula, tidak ada hewan peliharaan yang sempurna di dunia ini. 2 hal yang akan saya sebutkan lebih merupakan karakteristik departemen mekanik daripada cacat. Pertama-tama, ada masalah potensi departemen mekanik. Secara teori, departemen mekanik memiliki potensi tak terbatas dan dapat diperbarui serta ditingkatkan tanpa batas, tetapi ini hanya teori. Faktanya, peningkatan sistem mekanis hampir sepenuhnya bergantung pada modul mekanis. Belum lagi modul energi inti atau modul chip, biaya peningkatan modul penerbangan dasar atau modul senjata saja akan sangat mahal. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dari federasi-federasi besar Suxing akan secara berkala meluncurkan modul-modul mekanis generasi berikutnya. Ketika modul mekanis baru diluncurkan, haruskah kita mengikutinya? Jika kita melakukannya, dompet kita tidak akan mampu membelinya. Jika tidak, efektivitas tempur kita akan tertinggal dari yang lain. Jadi, selain pepatah yang mengatakan bahwa departemen mekanik memiliki kekuatan tempur yang luar biasa di antara rekan-rekannya, ada pepatah lain lagi, departemen ini khusus untuk orang kaya. Setelah mendengar penjelasan Liu Changfeng, wajah Li Qian tiba-tiba menjadi jernih, tetapi kemudian ia kembali bingung. Bagaimana dengan naga gila No? 3. Ketiga robot mobil itu mungkin tampak kuat sekarang, tetapi berdasarkan modul mekanis yang ada, mereka tidak memiliki banyak potensi tersisa. Pada titik ini, pernyataan Liu Changfeng konsisten dengan apa yang dilihat Li Qian. Dilihat dari informasi yang diperoleh Zhou Weiping menggunakan Eye of True Vision, potensi Crazy Dragon No.
Tiga miliknya memang tidak tinggi, dan baru saja mencapai level ketiga komandan. Awalnya, Li Qian sedikit bingung. Setelah menguasai begitu banyak keterampilan, potensi Crazy Dragon No. 3 pastinya lebih dari sekadar komandan tingkat ketiga. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan Liu Changfeng, dia mengerti. Ternyata modul mekanik yang ada hanya mampu mendukungnya untuk ditingkatkan ke tingkat komandan ketiga. Selain itu, tidak seperti departemen lain, departemen mekanik dapat berkomunikasi melalui kacamata AI atau perangkat elektronik lain dengan fungsi serupa. Tidak ada kendala bahasa, dan mereka juga dapat bertransformasi menjadi berbagai moda transportasi, seperti mobil dan pesawat. Oleh karena itu, sebagian besar departemen mekanik masih dapat mengerahkan sebagian besar kekuatan tempur mereka bahkan tanpa kontrak. Tentu saja, dibandingkan dengan kontrak langsung, efektivitas tempurnya pasti akan berkurang. Jadi, meskipun saya tidak memiliki kontrak mekanik, saat menjalankan misi, saya pasti bisa meminta dukungan dari hewan peliharaan mekanik markas, atau bahkan mengendalikan mereka untuk bertarung. Dibandingkan dengan kontrak langsung, memang ada kesenjangan, tetapi tidak terlalu besar. Hal yang sama terjadi pada Crazy Dragon No. 3 yang baru saja Anda lihat. Zhou Weiping sebenarnya tidak membuat kontrak dengan naga gila No. 3. Mendengar ini, Li Qian tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit, dan dia memiliki pemahaman umum tentang departemen mekanik. Setelah Li Qian mencerna informasi itu sejenak, Liu Changfeng mengulurkan jari keduanya dan berkata, kedua, itulah kelemahan kedua. Untuk mengeluarkan potensi penuh departemen mekanik, persyaratan untuk seorang Beastmaster tidaklah rendah. Kalau tidak, seorang Beastmaster mekanik tidak akan disebut mekanik. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, apa saja persyaratan spesifik Anda. Untuk menjadi seorang mekanik yang hebat, Anda harus memiliki keterampilan profesional yang kuat, baik dalam perangkat lunak maupun perangkat keras. Liu Changfeng terus menjelaskan kepada Li Qian, ini juga sebabnya hampir semua mekanik adalah Beastmaster yang sangat cerdas dan terdidik. Mengerti. Tampaknya tidak semua orang bisa menjadi mekanik. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk kontrak acak di mana Anda tidak berharap mencapai banyak hal. Akan tetapi, tipe Beastmaster ini tidak bisa disebut mekanik. Setelah memikirkannya sejenak, Li Qian memahami poin pentingnya. Hewan peliharaan mekanik adalah produk teknologi tinggi. Jika Anda ingin menguasainya, Anda harus mahir dalam perangkat keras dan perangkat lunak, atau setidaknya memiliki bakat teknologi tinggi. Awalnya, Li Qian berencana untuk mengontrak hewan peliharaan mekanik di masa depan. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Changfeng, saya tiba-tiba merasa perlu memikirkan masalah ini lagi. Namun, tidak memiliki kontrak seperti Crazy Dragon No. 3 tampaknya menjadi pilihan yang baik. Menggelengkan kepala dan tanpa memikirkannya, Li Qian kembali ke topik. Liu Changfeng telah menjelaskan keraguan sebesar itu kepadanya, jadi ia harus memberinya sedikit kepastian. Terima kasih, Kapten Liu, karena telah menghilangkan keraguanku. Ngomong-ngomong, jangan khawatirkan naga sisik hijau. Aku akan bertanggung jawab atas itu. Setelah jeda dan berpikir sejenak, ia memberikan garis waktu, saya akan berusaha menyelesaikan evolusi sebelum tanggal 1 Juli. Tidak apa-apa. Kau akan segera mengerti hal-hal ini setelah kau pergi ke Universitas Penjinak Binatang. Liu Changfeng terkekeh. Soal naga sisik hijau, karena aku sudah menyerahkannya padamu, aku sungguh percaya dan yakin. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Liu Changfeng pergi. Li Qian tidak mencoba membujuknya untuk tinggal. Lagi pula, Liu Changfeng adalah kapten tim operasi khusus Biro Keamanan Publik Kota. Dia pasti sangat sibuk bekerja di hari kerja dan tidak punya banyak waktu luang di sini. Setelah Liu Changfeng pergi, Li Qian segera memanggil panel tugas untuk memeriksanya. Tugas penelitian, cara kedua koi berkembang. Kemajuan tugas saat ini 87%. Kemajuannya meningkat 2 poin. Li Qian bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian mulai mengingat bahwa kedua poin kemajuan ini tampaknya telah meningkat ketika dia baru saja melihat salamander yang ganas. Saat itu, masalahnya mendesak dan dia tidak pergi memeriksanya sama sekali. Sekarang kalau dipikir-pikir, pasti ada hubungannya. Lihat kadal air. Kemajuan tugas telah meningkat. Mungkinkah bentuk evolusi kedua dari koi adalah salamander yang ganas? Konon, potensi kadal air ganas baru mencapai tingkat pertama penguasa. Jika demikian, adakah nilai untuk melanjutkan penelitian tentangnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian segera membantah gagasan itu. Ia lebih menyukai bentuk evolusi kedua dari koi yang menjadi hewan peliharaan seperti salamander, daripada salamander yang ganas. Jika tidak, kemajuan tugas tidak akan meningkat hanya 2%. Peningkatan hanya 2 poin hanya dapat membuktikan bahwa mungkin hanya ada korelasi antara keduanya, dan bukan persamaan langsung. Bab 45. Melihat nilai kemajuan di panel tugas, Li Qian cukup gembira melihatnya meningkat 2 poin secara misterius setelah pertempuran. Dan, hewan peliharaan salamander. Itu juga memberinya arahan yang relatif jelas. Ditambah salah satu kondisi evolusi yang telah ditentukan sebelumnya, ramuan anggrek darah. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, bentuk evolusi kedua koi telah memiliki gambaran yang relatif jelas. Kemungkinan besar, itu adalah hewan peliharaan salamander barat. Selain itu, ada satu hal lagi yang sangat penting. Bentuk evolusi kedua koi membutuhkan penggunaan formasi. Hampir tidak ada formasi alami di alam, dan kalaupun ada, sangat langka.
Kondisi evolusi yang keras seperti itu tidak kalah sulitnya dibandingkan dengan kondisi yang dialami naga sisik hijau, dan bahkan mungkin lebih sulit. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa jenis hewan peliharaan salamander barat ini pasti sangat langka, dan bentuk degenerasinya pasti belum ditemukan. Kalau tidak, hewan peliharaan semacam ini pasti sudah lama dibahas dan dipelajari bersama dengan naga sisik hijau. Dengan faktor-faktor ini, Li Qian yakin bahwa ia dapat menemukan hewan peliharaan jenis ini sebelum lulus. Sebenarnya ini seperti mengikuti peta, yang tidak sulit. Setelah memikirkan hal-hal ini, ia menghela napas panjang dan merasa jauh lebih baik. Lalu, tanpa menunda atau membuang waktu, ia langsung pulang. Soal adegan pertempuran yang kacau dan berantakan, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Petugas dari Biro Keamanan Publik akan datang untuk membereskannya. Terlebih lagi, karena bendungan waduk tidak mengalami kerusakan parah, paling-paling hanya mengalami kerusakan ringan. Setelah beberapa perbaikan, seharusnya tidak ada masalah. Oleh karena itu, Li Qian tidak terlalu khawatir tentang dampaknya terhadap kota Lingshui. Setelah kembali ke rumah dan makan siang, Li Qian keluar lagi. Dia tidak membuang waktu dan langsung mengendarai sepedanya ke pangkalan pembiakan Jiaoyang. Tidak lama kemudian, Li Qian memasuki pangkalan pembiakan Jiaoyang lagi, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Dulu, itu adalah rasa iri. Ini adalah tempat pengembangbiakan milik orang lain. Sekarang, ini tentang emosi. Ini adalah basis pembiakanku sendiri. Tak lama setelah memasuki pangkalan pembiakan, Li Qian melihat bebatuan telah mulai dibangun di kolam tengah pangkalan pembiakan. Saya harus mengatakan bahwa tindakan An sungguh cepat. Lagi pula, kecepatan seperti ini sangat disukainya. Setelah menyapa seorang anggota staf yang dikenalnya di pangkalan, Li Qian langsung menuju ke gedung No. 1. Saat ini, Gao Yaxin berada di gedung No. 1. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gedung No. 1. Tidak seperti bangunan putih kecil tempat ia berkonsultasi dengan Gao Yaxin sebelumnya, gedung No. 1 ini jelas lebih tinggi dan lebih megah. Bangunan ini memiliki 5 lantai dan mencakup area seluas sekitar 1000 meter persegi. Bangunan ini lebih mirip gedung pendidikan daripada lembaga penelitian. Li Qian baru saja memasuki gedung No. 1 ketika telepon selulernya tiba-tiba berdering. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat bahwa itu adalah pesan teks dari Gao Yaxin. Mengikuti instruksi pada pesan teks, dia langsung menuju atap lantai 5. Di atap lantai 5, seperti dugaannya, dia melihat sosok yang anggun. Itu Gao Yaxin. Kakak Gao. Li Qian menatap Gao Yaxin yang sedang bersandar di pagar dan memandang ke kejauhan, lalu menyapanya. Gao Yaxin tidak menjawab, tetapi menepuk pagar di sampingnya. Li Qian mengerti dan berjalan mendekat. Seperti Gao Yaxin, ia berdiri tinggi di atas, bersandar di pagar, memandang ke kejauhan, mengamati seluruh area peternakan. Gao Yaxin tidak menoleh, tetapi berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Li Qian, tetapi juga seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Pemilik sebelumnya dari pangkalan pelatihan ini adalah pelatih senior yang terkenal dan senior yang saya hormati. Dulu di masa kejayaan pangkalan itu, konon luasnya lebih dari 2 kali lipat ukuran saat ini, dan ada hampir 1000 hewan peliharaan di dalamnya. Orang-orang terus berdatangan untuk membeli hewan peliharaan atau melatih hewan peliharaan. Gao Yaxin bercerita tentang beberapa kejadian masa lalu di pangkalan pembiakan Jiaoyang. Li Qian juga tahu tentang kejadian masa lalu ini. Ibunya Han Yuying juga membicarakan hal ini dengannya. Saat itu, Li Qian hanya mendengarkannya sebagai sebuah cerita. Nah, sepertinya dia masih mendengarkannya sebagai sebuah cerita sekarang. Lagi pula, sejarah pangkalan pembiakan ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi masa depannya ditakdirkan untuk berkembang di tangannya. Sayang sekali setelah orang tua itu meninggal, keturunannya tidak memiliki ambisi atau bakat untuk ini. Seiring berjalannya waktu, basis pelatihan ini perlahan-lahan menurun, dan akhirnya, jatuh ke titik ini. Saya tinggal di sini sementara untuk melakukan penelitian, dan saya tidak kekurangan dukungan, tetapi saya tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Baru 2 hari yang lalu, keturunan lelaki tua itu mencapai kesepakatan dengan seorang pengusaha lokal untuk menjual secara resmi tempat pembiakan ini. Orang-orang yang membangun taman batu di sana berasal dari pemilik baru. Ironisnya, mereka sudah memulai renovasi bahkan sebelum kami pergi. Tidak apa-apa. Daripada terus bertahan seperti ini, lebih baik melepaskannya. Mungkin basis pelatihan ini bisa terlahir kembali. Petik 2. Gao Yaxin memberi kesan pada Li Qian sebagai orang yang cakap dan tegas, tetapi hari ini, dia terus berbicara lama, dan Li Qian tak dapat menahan diri untuk sedikit menggerakkan bibirnya. Bos baru ini adalah saya. Melihat Li Qian tampak terharu, Gao Yaxin melanjutkan bicaranya, dengan sedikit malu berkata, maaf sudah membuatmu mendengarkan omong kosongku begitu lama. Aku akan segera meninggalkan kota Lingshui dan tempat latihan ini. Aku merasa agak sentimental. Aku sudah bicara terlalu banyak tanpa menyadarinya. Maaf sudah membuatmu malu. Li Qian terbatuk pelan dan melambaikan tangannya. Yah, tidak apa-apa. Kalau Nona Gao ada waktu luang nanti, dia pasti bisa datang ke kota Lingshui lagi dan mengunjungi kembali pangkalan pelatihan ini. Kalaupun aku kembali ke tempat itu lagi, aku khawatir keadaan dan orang-orangnya akan berubah. Gao Yaxin menggelengkan kepalanya, agak tidak tertarik. Lagi pula, karena sudah dijual, itu markas orang lain.
Kalau aku kembali ke tempat itu lagi, itu hanya akan mempermalukanku. Nona Gao, saya. Li Qian tidak banyak berpikir dan hendak mengungkapkan kebenarannya. Tepat saat ia hendak membuka mulut, Gao Yaxin menyela, "Jangan panggil aku, kakak Gao, kakak Gao." Rasanya aneh. Melihat ini, Li Qian memilih untuk mengikutinya, saudari Yaxin. Baiklah, Suster Yaxin, pengusaha lokal yang membeli tempat pembiakan ini pastilah An Honian dari keluargaan. Li Qian menekan dahinya dan memaksakan senyum. Alasan mereka membeli pangkalan pembiakan ini sebenarnya untuk diberikan kepadaku. Setelah mengatakan itu, dia menatap Gao Yaxin dengan hati-hati. Dan kemudian, seperti yang diduga, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah cantik orang itu. Pada saat ini, Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di tempat kejadian sedikit canggung. Engah. Pada akhirnya, Gao Yaxin tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. "Adikku, kau benar-benar mengejutkanku." Dia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Kalau aku tahu kamu yang membeli pangkalan pembiakan ini, kenapa aku harus bersedih? Seharusnya aku tak kesulitan untuk kembali dan melihatnya. Silakan datang kapan saja." Li Qian mengangguk tanpa ragu. Setelah menahan senyumnya, Gao Yaxin menggelengkan kepalanya. Kesalahan besar benar-benar terjadi. Dia tertawa meremehkan diri sendiri dan melanjutkan, "Juga, karena kamu sudah menguasai basis kultivasi ini, aku tidak akan membawa beberapa materi kultivasiku. Aku serahkan semuanya padamu. Kuharap itu akan berguna untukmu." "Terima kasih, Suster Yaxin." Li Qian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah mendengar ini. "Terakhir kali, informasi yang diberikannya sangat membantu saya. Saya seharusnya dapat memperoleh sesuatu dari informasi yang saya peroleh kali ini." Li Qian menantikan ini. "Kau sudah memanggilku, kakak, jadi tak perlu berterima kasih untuk hal sekecil ini." Gao Yaxin melambaikan tangannya dan menatap Li Qian yang wajahnya masih kekanak-kanakan, merasa sangat terharu. "Saya tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu dengan orang yang berbakat seperti itu ketika saya datang ke kota Lingsui yang terpencil ini untuk melakukan penelitian tentang topik yang saya pilih secara acak. Dengan prestasi yang kalian raih, selama panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Master Binatang Jiangnan tidak panik, kalian pasti bisa diterima." Gao Yaxin memikirkannya dan kemudian memberikan saran, "Ingatlah untuk meneleponku ketika kamu sampai di kota Nandu. Saya dan beberapa lulusan Universitas Master Binatang Jiangnan telah bersama-sama mendirikan sebuah pangkalan pembiakan di kota Nandu, yang tidak lebih kecil dari pangkalan ini. Jika saatnya tiba, jika Anda tertarik, Anda dapat mendaftar sebagai pelatih di basis pelatihan kami." Pada titik ini, Gao Yaxin mengedipkan mata nakal, "Ngomong-ngomong, menjadi pelatih di pangkalan pelatihan kami akan memberimu bayaran yang bagus. Selain itu, basis pelatihan kami punya keunggulan yang tak tertandingi basis pelatihan lain. Beberapa partner saya memang luar biasa cantiknya." Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu dia bercanda, "Seorang wanita cantik seperti Suster Yaxin." Kali ini, Gao Yaxinlah yang tercengang. Setelah menyadari apa yang terjadi, ia terkikik, "Mereka jauh lebih cantik daripada aku." Bab 46. Gao Yaxin dan Li Qian sedang mengobrol di atap lantai 5 gedung 01 pangkalan pelatihan. Gao Yaxin tak kuasa menahan desahan, "Mengetahui bahwa pangkalan pelatihan akhirnya jatuh ke tanganmu, aku merasa lega. Rasanya seperti sebagian pikiranku telah tenang." "Saudari Yaxin, jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan tempat pembiakan ini. Cepat atau lambat, aku akan mengembalikannya ke kejayaannya," jawab Li Qian. Li Qian berkata demikian bukan untuk menghibur Gao Yaxin secara sengaja, tetapi karena ia benar-benar yakin bahwa pangkalan pelatihan itu dapat mengubah keadaannya saat ini dan menjadi maju. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian memikirkan sesuatu dan melepas ranselnya. Li Qian mengeluarkan sebuah manik hitam dari ranselnya dan meletakkannya di depan Gao Yaxin. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini dia. Ini pasti yang dicari oleh para pemuja Dewa Hitam." Benar saja, saat ini, yang dikeluarkan Li Qian adalah manik-manik hitam aneh yang didapatnya dari ikan garter. Dia juga mempelajari manik hitam ini selama beberapa waktu. Saya juga mencarinya di internet. Namun tidak ada keuntungan, hanya beberapa informasi yang menyesatkan. Sampai hari ini, Li Qian masih tidak tahu apa itu. "Berikan padaku." Melihat hal itu, Gao Yaxin menunjuk ujung hidungnya dan kemudian bertanya untuk memastikan, "Apakah kamu tahu ini apa?" Li Qian menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tapi melihat anggota kultus Dewa Hitam yang begitu gigih berusaha mendapatkannya kembali, bahkan sampai mengkonfrontasi Biro Keamanan Publik, jelas benda ini pasti sangat berharga bagi mereka." Benda ini memang sangat berharga, terutama bagi para pengikut kultus Dewa Hitam. Faktanya, bukan hanya para pemuja Dewa Hitam saja, pemuja organisasi gelap lainnya juga mendambakan hal semacam ini. Gao Yaxin mengangguk, setuju dengan sudut pandang Li Qian. Dia melihat ke arahnya dan bertanya dengan nada geli, "Karena ini barang langka dan tak ternilai harganya, mengapa kamu masih mengambilnya?" Li Qian tersenyum pahit mendengar ini, lalu berkata terus terang, "Meskipun aku masih seorang siswa SMA, aku sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelatih. Harta karun yang langka memiliki daya tarik yang luar biasa bagi seorang pembudidaya. Jadi, jika kamu bilang kamu tidak ingin menyimpan mutiara ini untuk dirimu sendiri, itu pasti bohong. Namun,
Aku tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bahkan orang yang tidak bersalah pun bersalah karena memiliki harta karun. Manik ini jatuh ke tanganku, dan dalam beberapa hari, manik ini menarik musuh seperti para pemuja kultus Dewa Hitam. Di masa depan, aku mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Jadi, saya memiliki kesadaran diri. Saat ini, aku tidak punya kekuatan untuk mengambil manik ini. Lebih baik memberikannya daripada mempertaruhkan nyawamu dengan menyimpannya secara pribadi. Mendengar ini, Gao Yaxin melirik Li Qian dengan pandangan setuju. Di usia 18 tahun, jarang ada yang punya temperamen seperti itu dan tahu bagaimana membuat pilihan. Aku bahkan lebih bersemangat untuk masa depanmu. Tapi tidakkah kau khawatir setelah aku menghadapi masalah ini, para pengikut jahat dari kultus Dewa Hitam akan mengejarku? Li Qian tersenyum, ekspresinya sangat santai, karena aku percaya pada Suster Yaxin. Suster Yaxin orang yang cerdas. Serahkan manik ini. Jika Suster Yaxin berani menerimanya, setidaknya itu membuktikan bahwa Suster Yaxin punya keyakinan dan kekuatan untuk menyimpannya. Jika Suster Yaxin tidak berani mengambilnya, saya akan menyerahkannya ke Biro Keamanan Publik. Setelah serangan ini, Li Qian mengerti. Ketika kekuatan tidak memungkinkan. Bagi saya, manik-manik ini merupakan kutukan, bukan berkat. Kamu benar-benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, Gao Yaxin tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kedewasaan orang itu agak tak masuk akal baginya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak SMA. Lebih seperti orang setengah baya dengan pengalaman hidup yang kaya. Akan tetapi, jika dipikir-pikir kembali pada reaksinya yang sedikit malu ketika aku menyebutkan pasanganku yang cantik sebelumnya. Itu cocok dengan reaksinya terhadap seorang siswa sekolah menengah. Sejujurnya, manik-manik ini sebenarnya tidak terlalu berharga bagiku. Namun, guru saya tampaknya sedang melakukan penelitian di bidang ini. Mungkin beliau tertarik. Kalau dia tertarik, aku akan menerima manik-manik itu atas namamu. Soal harganya, aku yakin kamu akan puas. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya tanpa ragu-ragu dan menekan nomor di depan Li Qian. Seharusnya itu panggilan ke gurunya. Beberapa menit kemudian, dia menutup telepon, berbalik dan menatap Li Qian. Dia tersenyum dan berkata ringan, kamu sangat beruntung. Guru saya, Zhang, dari Universitas Penjinak Binatang, baru-baru ini melakukan penelitian di bidang ini. Inti sihir inilah yang sangat dibutuhkannya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan kristal biru seukuran kuku tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Baiklah, aku akan menerima inti sihir ini atas nama guruku. Aku tidak yakin berapa nilainya, tapi menukarnya dengan kristal spasial ini seharusnya bukan masalah besar bagimu. Kristal angkasa. Li Qian terkejut ketika mendengar Gao Yaxin mengucapkan 4 kata ini. Melalui penjelajahan internet dari waktu ke waktu selama periode ini, dan kadang-kadang mengobrol dengan para anggota kelompok aneh di kelompok Institut Penelitian Hewan Peliharaan Liar, Li Qian telah mendengar tentang kristal luar angkasa. Saya juga tahu apa kristal luar angkasa ini dan apa fungsinya. Terus terang saja, kristal luar angkasa ini sebenarnya adalah sebuah peralatan luar angkasa. Mirip dengan cincin penyimpanan dan tas Qian Kun dalam novel daring kehidupan sebelumnya. Dikatakan bahwa hanya hewan peliharaan tipe luar angkasa tertentu yang dapat diproduksi dengan bakat pengendalian binatang tertentu. Sangat berharga. Sejujurnya, saat Gao Yaxin mengeluarkan kristal angkasa, Li Qian memang tergerak. Akan tetapi, dia tidak langsung mengambilnya. Melihat ini, Gao Yaxin tersenyum dan secara kasar menebak apa yang dipikirkan Li Qian. Dia menjelaskan, bagi guruku, nilai inti ajaib ini jelas tidak kalah dari kristal angkasa ini. Inti sihir itu tidak berguna bagimu, dan kristal angkasa itu ada di tangan guruku. Biasa saja. Pertukaran ini bisa dianggap sebagai situasi yang saling menguntungkan. Setelah mendengarkan penjelasan Gao Yaxin, Li Qian tidak lagi bersikap pendiam. Dan ini adalah pertukaran yang setara, jadi tidak ada yang perlu malu. Dia langsung mengambil kristal ruang angkasa dari tangan Gao Yaxin. Kekuatan mental diuji dalam kristal angkasa. Tak lama kemudian, sebuah ruang dengan panjang, lebar, dan tinggi sekitar 2 meter tiba-tiba muncul di depan matanya. Saat pikirannya bergerak, telepon selulernya muncul di ruang di depan matanya. Dengan pikiran lain, telepon itu muncul kembali. Li Qian tahu betul bahwa ruang ini sebenarnya tidak di depannya. Hanya saja kekuatan mentalnya menembusnya, yang memberinya ilusi melihatnya di depan matanya. Kalau mau lebih praktis, aku sarankan kristal ruang angkasa ini dijadikan kalung, gelang, atau semacamnya. Gao Yaxin menatap Li Qian sambil tersenyum. Li Qian mengangguk dan memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan besok untuk memilih kalung pria dan kemudian memasang kristal luar angkasa di atasnya. Dengan kristal luar angkasa ini, saya tidak perlu lagi membawa banyak tas saat bepergian. Beberapa barang berharga juga dapat disimpan bersama Anda. Ngomong-ngomong, Suster Yaxin, apa itu inti sihir? Setelah menyimpan kristal angkasa, Li Qian segera mengalihkan topik ke manik hitam. Dia sangat penasaran tentang ini. Apa sebenarnya itu? Bukan hanya para pengikut jahat kultus Dewa Hitam yang bertekad untuk mendapatkannya, bahkan guru Gao Yaxin pun tertarik padanya. Bab 47. Melihat Li Qian mengalihkan topik pembicaraan, Gao Yaxin terdiam. Dia mengatur kata-katanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata,
apakah Anda tahu asal-usul hewan peliharaan, atau, lebih tepatnya, makhluk luar biasa? Li Qian bingung. Tidak jelas mengapa Gao Yaxin mengajukan pertanyaan seperti itu. Bukan berarti pertanyaan ini sulit. Tapi, itu terlalu sederhana. Pada tahun ke-5428 kalender Zuxing, sebuah celah dimensi muncul, dan makhluk luar biasa yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Alasan mengapa makhluk-makhluk ini disebut supranatural adalah karena mereka memiliki segala macam kekuatan super yang luar biasa. Makhluk luar biasa telah membawa kehancuran subversif pada tatanan manusia. Ras manusia di planet leluhur sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun senjata termal manusia mematikan bagi makhluk luar biasa, jumlah mereka terlalu banyak untuk ditangani. Yang lebih mengerikan adalah saat celah dimensi terbuka, energi luar biasa mengalir masuk, dan makhluk-makhluk di planet leluhur mulai bermutasi dan berevolusi menjadi makhluk-makhluk luar biasa. Ini juga merupakan asal-usul hewan peliharaan bintang leluhur. Situasinya sangat genting. Pada saat kritis, para antropolog mengusulkan bahwa hanya dengan menguasai kekuatan luar biasa, krisis dapat diselesaikan. Jadi semua negara di bintang leluhur saat itu bergabung untuk membentuk pasukan pembunuh yang berjumlah 100.000 orang. Pasukan bunuh diri menyerang celah dimensi dengan bantuan senjata termal. Setelah 3 tahun pertempuran sengit, akhirnya, pada tahun 5431 kalender Zuxing, pasukan bunuh diri menemukan informasi tentang penjinakan binatang di reruntuhan peradaban di celah dimensi. Pada tahun ke-5432 kalender Zuxing, pasukan bunuh diri mundur dari celah dimensi, dan hanya tersisa 300 orang. Di tahun yang sama, kontrak penjinakan binatang buas dan metode meditasi menjadi populer, dan manusia resmi memasuki era peradaban penjinakan binatang buas. 10 tahun kemudian, di bintang leluhur, 8 Beastmaster jenius bangkit dan menjadi terkenal. Mereka semua memiliki bakat luar biasa dalam menjinakkan binatang buas, dan dalam waktu singkat, mereka tumbuh ke tingkat raja. Di bawah kepemimpinan 8 raja, lebih dari 200 negara dalam masyarakat manusia dengan cepat bersatu untuk berintegrasi, dan akhirnya membentuk 8 federasi utama Dongxia, Shenfeng, Tianxing, Xiling, Ogma, Wald, Pengadilan Suci, dan Malam Abadi. Pembentukan 8 federasi menandai dimulainya babak baru bagi umat manusia. Tahun ini juga merupakan tahun pertama kalender federal. Pada tahun 1135 kalender federasi, sistem mekanik diciptakan, dan manusia memiliki hewan peliharaan kelas kapal perang mekanik yang besar. Pada tahun yang sama, umat manusia melangkah keluar dari galaksi pelangi dan memasuki era peradaban kosmik. Pada tahun 1156 kalender federasi, mekanika manusia sekali lagi menemukan makhluk luar biasa di sistem Sirius di konstelasi Lyra. Guru mereka telah mengajarkan mereka pengetahuan ini saat mereka pertama kali memulai kelas pengetahuan hewan peliharaan di tahun pertama sekolah menengah atas. Hal ini juga tercatat dalam sebagian besar buku tentang sejarah penjinakan binatang. Jadi, pada saat ini, meskipun dia tidak mengerti mengapa Gao Yaxin mengajukan pertanyaan seperti itu, Li Qian masih menjelaskannya secara singkat. Akhirnya, ia menyimpulkan pidatonya, jadi, hingga saat ini, dalam pemahaman umum masyarakat manusia, hanya ada 2 sumber hewan peliharaan, satu adalah celah dimensi, dan yang lainnya adalah medan perang luar angkasa. Bahkan hewan peliharaan asli bintang leluhur lahir karena kebocoran energi luar biasa dari celah dimensi. Sumbernya juga dapat ditelusuri kembali ke celah dimensi. Adapun medan perang luar, ia mengacu pada galaksi lain di peradaban alam semesta. Benar sekali. Gao Yaxin mengangguk setuju. Ini setidaknya membuktikan bahwa Li Qian memiliki dasar pengetahuan yang sangat kuat. Hewan peliharaan berasal dari makhluk luar biasa. Dalam arti tertentu, hewan peliharaan setara dengan makhluk luar biasa, tetapi setelah jeda, Gao Yaxin melanjutkan, makhluk gaib tidak sama dengan hewan peliharaan. Meskipun agak membingungkan, maknanya sangat sederhana. Beberapa makhluk luar biasa tidak dapat dikontrak oleh manusia untuk menjadi hewan peliharaan. Dengan kata lain, setelah kontrak dibuat, efek sampingnya sangat serius. Warcraft adalah makhluk yang luar biasa. Dan inti sihirnya berasal dari binatang sihir. Wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan pencerahan ketika dia mendengar ini, tetapi kemudian dia menjadi semakin bingung, mengapa Warcraft tidak dapat dikontrak. Celah dimensi bukanlah bidang yang lengkap. Gao Yaxin melanjutkan menjelaskan kebingungan Li Qian, ini lebih seperti ruang multidimensi dengan lapisan-lapisan yang bersarang, seperti bawang. Warcraft hidup di celah dimensi yang relatif dalam, di mana energinya sangat kuat dan kotor. Tinggal di celah dimensi yang dalam waktu lama akan mencemari jiwa makhluk luar biasa. Seperti yang kita semua tahu, kontrak penjinakan binatang pada dasarnya adalah kontrak jiwa. Jiwa binatang iblis tercemar, dan jika kontrak dibuat dengan mereka, jiwa manusia juga akan tercemar, mengubah mereka menjadi iblis tanpa akal, yang hanya tahu membunuh. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba terkejut. Inti sihir ini berasal dari kultus Dewa Hitam. Bukankah itu berarti? Itu benar. Gao Yaxin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan kecurigaan Li Qian, organisasi-organisasi gelap itu berusaha menguasai kekuatan Warcraft. Lalu gurumu. Li Qian mulai berbicara, tetapi menyadari ada sesuatu yang salah di tengah jalan, jadi dia langsung berhenti. Gao Yaxin tersenyum tipis, tidak peduli dengan pelanggaran tak disengaja Li Qian. Guru saya secara alami berbeda dari organisasi gelap ini.
Dia hanya melakukan penelitian biasa dan tidak berniat terlibat. Faktanya, pejabat Federasi Dongxia kami juga melakukan penelitian semacam ini. Untuk memahami dunia ini dengan lebih jelas dan menyeluruh, seseorang harus memasuki celah dimensi yang lebih dalam. Dan jika kau ingin memasuki celah dimensi yang lebih dalam, Warcraft adalah rintangan yang tak bisa dihindari. Li Qian mengerti dan kemudian terdiam. Hari ini, percakapan dengan Gao Yaxin memberikan dampak yang besar padanya. Itu membuat perubahan besar dalam pandangan dunianya. Setelah terdiam sejenak, dia menghela napas panjang dan tersenyum tipis. Baik itu celah dimensi atau medan perang di luar langit, dia akan menghadapinya saat dia menjadi lebih kuat. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Cara yang tepat adalah berkembang perlahan dan menjadi lebih kuat secara bertahap. Setelah mengetahui hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran yang tidak berguna dan rumit itu. Berfokus pada saat ini adalah hal yang paling penting. Setelah menyerahkan inti sihir kepada Gao Yaxin, ia mendengarkan penjelasan Gao Yaxin tentang inti sihir tersebut. Keduanya mengobrol sebentar, lalu meninggalkan atap gedung 01. Meskipun Gao Yaxin belum lama berada di pangkalan pembiakan Jiaoyang, dia masih lebih mengenalnya dibandingkan Li Qian. Jadi, sore itu, dia mengajak Li Qian berjalan-jalan di sekitar pangkalan. Dia diperkenalkan ke berbagai fasilitas di dalamnya. Harus dikatakan bahwa unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun pangkalan budidaya Jiaoyang telah runtuh, fondasinya masih ada. Di dalam pangkalan, selain rumah hewan peliharaan, terdapat total 12 gedung penelitian dan asrama staf. Pada periode puncak, diperkirakan terdapat ratusan karyawan. Sayangnya, banyak bangunan penelitian yang tidak lagi digunakan. Meskipun masih ada yang membersihkannya dan tidak ditinggalkan, keberadaannya hanya untuk menjaga kebersihan. Secara keseluruhan, Li Qian cukup puas dengan basis pembiakan ini. Meskipun tampak agak sepi karena jumlah staf yang sedikit, struktur keseluruhannya masih ada. Selama dana dan personel diinvestasikan, tempat ini akan segera direvitalisasi dan semarak kembali. Tentu saja, kecil kemungkinannya untuk kembali ke masa kejayaannya dalam waktu dekat. Tidak usah buru-buru. Li Qian tidak kekurangan waktu. Keesokan harinya, Li Qian datang lagi ke pangkalan pembiakan Jiaoyang, tetapi Gao Yaxin sudah pergi. Bersamaan dengan kepergiannya, berita pun tersebar. Inti sihir kultus Dewa Hitam jatuh ke tangannya. Li Qian mengetahui berita itu dari Zhou Weiping, dan hatinya sedikit tersentuh. Dia tahu betul mengapa Gao Yaxin melakukan ini. Itu hanya untuk melindungi diriku sendiri. Jika berita ini bocor, perhatian kultus Dewa Hitam pasti akan teralih padanya. Dengan cara ini Anda akan aman. Bab 48. Pada hari Senin, Han Yuying pergi bekerja seperti biasa. Begitu tiba di pangkalan pelatihan, dia diberitahu oleh seorang rekannya di pangkalan untuk pergi ke lobi gedung 01 untuk rapat dalam waktu setengah jam. Dia sudah tahu bahwa pemilik pangkalan pelatihan telah berubah. Pagi ini, ketika dia berpatroli di pangkalan dan tidak melihat Gao Yaxin, dia menyadari bahwa situasi di pangkalan telah berubah. Karena kemunduran pangkalan budidaya Jiaoyang, tidak banyak karyawan yang tersisa. Bahkan termasuk Zhang Dekuan yang menjaga gerbang, hanya ada 18 orang. 18 orang inilah yang membuat Han Yuying merasa panik pagi ini. Dia bisa mengerti hal ini. Lagi pula, dengan bos baru, tidak seorang pun tahu apakah mereka dapat terus bekerja di sini. Bagaimana kalau saya kena PHK? Zaman sekarang susah cari kerja, jadi rasa khawatir itu tidak bisa dihindari. Tepat saat semua orang berdiri di lobi gedung 01, dengan pikiran yang berbeda-beda di benak mereka, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berbisik satu sama lain, sesosok tubuh yang agak gemuk berjalan keluar dari sudut aula. Sosok yang agak gemuk itu tak lain adalah An Honian. Li Qian telah menyebutkan kerjasama dengan keluargaan kepada ibunya, Han Yuying, tetapi baik ibunya maupun ayahnya, Li Chengyang, belum pernah bertemu dengan anggota keluargaan lainnya kecuali Fatian. Hal ini mengakibatkan dia tidak mengenali An Honian meskipun dia berdiri tepat di depannya. Jika tidak, dia pasti bisa memikirkan banyak hal. Seorang Honian berjalan perlahan mendekati 18 orang itu. Menghadap ke arah orang banyak, dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin Anda seharusnya sudah menebak beberapa hal dan beberapa perubahan." Benar sekali, pemilik pangkalan pelatihan kita telah berubah. Mulai hari ini, saya, An Honian, akan menjadi manajer baru pangkalan budidaya Jiaoyang kami. Sekarang, tolong beri tepuk tangan kepada bos baru untuk menyampaikan pidato kepada semua orang. Suara An Honian jatuh, dan dia segera menoleh dan melihat ke arah tertentu. Arah itu persis sudut tempat dia baru saja keluar. Mendengar itu semua orang melihat ke arah lokasi itu dengan rasa ingin tahu. Kecuali Han Yuying. Pada saat ini, kepalanya berdengung. Apakah An Honian ini terdengar familiar? Saya ingat anak saya bercerita tentang pasangannya An Jia, dan ada seseorang yang bernama An Honian. Dalam keadaan linglung, dia tanpa sadar mengikuti kerumunan dan melihat ke sana kemari. Saat berikutnya, sesosok yang sangat dikenalnya berjalan keluar dari sudut dan muncul di hadapannya. Li Tua. Melihat sosok yang amat dikenalnya itu, tanpa sadar dia berteriak dengan suara pelan. Ya, bos baru yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah ayah Li Qian, kepala keluarga Li Chengyang.
Reaksi Han Yuying yang tidak pantas langsung menarik perhatian semua orang, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Berpikir kembali pada apa yang pernah anakku katakan kepadaku sebelumnya tentang kerjasama dengan keluargaan, dan menggabungkannya dengan situasi terkini, segalanya tiba-tiba menjadi jelas bagiku. Setelah mengetahui kebenarannya, Han Yuying langsung marah besar. Ternyata kalian berdua, ayah dan anak, telah bersekongkol untuk membodohiku. Aku akan memberimu pelajaran. Sambil memikirkan hal ini, dia melotot ke arah Li Chengyang. Saya berencana untuk menunggu sampai dia selesai memamerkannya dan kemudian memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Pada saat ini, berikan saja dia sedikit harga diri. Setelah menghabiskan beberapa menit menyampaikan beberapa paragraf yang telah disiapkan dan memuaskan sikap suka memerintahnya, Li Chengyang membubarkan semua orang. Biarkan mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun beberapa orang tetap tinggal. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari sebuah kantor di gedung 1. Seorang Hounian berdiri di luar kantor, mendengarkan kebisingan di dalam, dan tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Dalam sekejap mata, seminggu lagi telah berlalu. Selama minggu ini, Li Qian sekali lagi mengubah dirinya menjadi siswa yang baik dan anak yang baik. Berangkat dan pulang sekolah tepat waktu, menghadiri kelas dengan serius, dan tiba di tempat latihan tepat waktu. Hanya butuh waktu 3 hari bagi An Hounian untuk menyiapkan orang-orang membangun bebatuan di kolam pusat pangkalan pembiakan Jiaoyang. Setelah diperkenalkannya sirkulasi air terjun buatan dibangun, jadi Li Qian tidak pernah pergi ke pembangkit listrik tenaga air si Jiao lagi. Ada alasan lain mengapa saya tidak pergi ke pembangkit listrik tenaga air. Apa yang terjadi terakhir kali meninggalkannya dengan trauma psikologis. Sekarang, Kapten Liu tidak ada di sisinya. Jika dia bertemu lagi dengan para pengikut jahat kultus Dewa Hitam, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Selain hal-hal ini, perubahan terbesar seharusnya adalah basis pelatihan itu sendiri. Sejak mereka membeli pangkalan pembiakan dan menjadi pemiliknya, mungkin karena setelah menjalani setengah masa hidup, mereka akhirnya memiliki industri yang sepenuhnya milik mereka sendiri, dan kedua orang tua menaruh perhatian khusus padanya. Sekarang, mereka tinggal di pangkalan pembiakan hampir 24 jam sehari dan menganggapnya sebagai rumah mereka. Ini berarti bahwa sepulang sekolah, Li Qian harus pergi ke pangkalan pelatihan, kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya tempat makan. Orang tuanya antusias dan termotivasi. Mereka tidak lagi seperti dulu, berjuang untuk hidup dan kehilangan harapan. Li Qian tentu saja senang melihat ini. Terlebih lagi, karena Gao Yaxin dan pelatih generasi sebelumnya di pangkalan pelatihan meninggalkan banyak materi pelatihan, dia senang tinggal di pangkalan setiap hari baru-baru ini. Meskipun mengunyah bahan-bahan budidaya ini tidak menambah nilai inspirasi apapun pada tugas penelitian ilmiah, metode evolusi kedua koi, perasaan perlahan-lahan memperkaya dirinya sendiri dan meningkatkan pengetahuannya masih membuatnya bahagia baik secara fisik maupun mental. Nah, ini tidak bisa terus berlanjut. Dulu, kita punya beberapa peserta pelatihan, dan basis pelatihannya punya pemasukan. Sekarang, semuanya harus keluar dan tidak ada pemasukan. Di pangkalan pembiakan, Han Yuying melihat tagihan pengeluaran pangkalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pangkalan itu dibeli, tetapi dia bingung memikirkan cara menjalankannya dan cara memastikan keuntungan. Jika situasi saat ini tidak dapat dibalikkan secepatnya, basis pembiakan Jiaoyang ini akan menjadi beban besar. Li Qian mendengar ini dan tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir, Bu. Pangkalan pelatihan kita akan mengikuti jalur elit di masa depan. Kita tidak bisa buka selama 3 tahun, tapi kita bisa mencari nafkah selama 3 tahun setelah dibuka. Dia melambaikan tangannya dan melanjutkan dengan acuh tak acuh, jadi, jika tidak ada urusan untuk sementara waktu, tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, ada berapa koi di kolam tengah sekarang? Tanyanya sambil mengambil buku dan membacanya. Termasuk yang kau bawa pulang, yang dibawa Xiaoji 3 hari lalu, dan Fu, totalnya ada 36, jawab Han Yuying. Karena telah bekerja di pangkalan pembiakan selama lebih dari 10 tahun, dia sangat mengenal hewan peliharaan di pangkalan itu. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa pangkalan tersebut saat ini memiliki sedikit hewan peliharaan. 66, itu angka yang sangat menguntungkan. Li Qian menyetujui dengan santai, lalu bertanya, bagaimana latihannya? Han Yuying melaporkan dengan jujur, di bawah kepemimpinan Fu, 5 di antara mereka sudah mulai berlatih panjat air terjun. Sedangkan yang lainnya, belum ada perubahan. Meskipun dia adalah ibu Li Qian, dia tahu betul bahwa apakah pangkalan ini dapat terus beroperasi bergantung pada putranya. Oleh karena itu, ia tidak berani lalai sedikit pun terhadap instruksi Li Qian. Beberapa hari terakhir ini, ia hampir selalu mengawasi pelatihan ikan koi. Sangat disayangkan bahwa kecuali Fu, Tantu yang dibawa Liu Changfeng, dan Long yang ditemukan oleh Fatian, hanya 3 dari 33 ikan asli di pangkalan itu yang sedang berlatih. Hal ini membuatnya tidak berdaya. Beberapa koi bahkan tidak bisa memahami perintahnya dan tidak berbeda dengan ikan biasa. Bahkan jika ia ingin melatih mereka, ia tidak bisa memulainya. Li Qian tidak terkejut dengan hal ini. Faktanya, ada 3 ikan koi yang menonjol dan memenuhi harapannya. Lagi pula, naga sisik hijau adalah hewan peliharaan langka dengan potensi setingkat penguasa. Sekalipun jalur evolusinya diteliti, ia tetap membutuhkan potensi yang sangat tinggi untuk berevolusi dengan sukses.
Ia sudah mengantisipasi hal ini. Kelima ikan ini, ditambah Afu, perlu perhatian khusus. Sedangkan yang lainnya, biarkan saja mereka hidup dan peliharalah mereka sebagai ikan hias. Ia mengangguk, mengatur segalanya, lalu melanjutkan, bagaimana dengan ikan garfish? Aku menyimpannya, 3 ekor ikan pinus hijau dan 2 ekor kura-kura garis emas di kolam kecil di sebelah kolam tengah. Han Yuying melihat ke arah tertentu dan menjawab. Li Qian berpikir sejenak, lalu berdiri dari sofa dan langsung keluar. Aku akan memeriksanya. Bab 49. Meski disebut kolam kecil, sebenarnya kolam ini tidak kecil sama sekali. Luas wilayahnya diperkirakan sekitar 3 hektar. Bisa dikatakan kecil jika dibandingkan dengan kolam besar di sebelahnya yang luasnya sekitar 10 hektar. Li Qian tiba di tengah pangkalan, di mana sesosok tubuh telah berdiri di tepi kolam. Sambil berjalan mendekat dan menepuk bahu Fatian, Li Qian berkata sambil tersenyum, datang untuk melihat kepala arangmu lagi. Qianzi, setidaknya kau harus memperhatikan. Aku sebentar lagi lulus. Kalau aku lulus dan tidak punya hewan peliharaan kontrak, aku mungkin akan ditertawakan sampai mati oleh cucu Sun Shouhe itu. Fatian merasa sedikit kesal. Fati, bukannya aku nggak mau bantu kamu, cuma kemajuannya udah maksimal. Sekalipun aku bisa tahan nggak makan atau tidur, kepala arangmu nggak akan sanggup. Lagi pula, Sun Shouhe hanyalah seorang badut. Kenapa kau peduli padanya? Li Qian merentangkan tangannya. Kalau kau benar-benar tak sabar, kau bisa berkontrak dengan pendekar api hitam dulu, lalu berkontrak dengan kepala arang saat kau mencapai level elit. Ia memberi Fatian sebuah ide. Fatian segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Tidak, berapa lama kita harus menunggu? Li Qian kehilangan kata-kata. Aku tidak tahu harus memujimu karena sadar diri atau memarahimu karena tidak berguna. Ngomong-ngomong, ada reuni kelas minggu depan. Kamu mau ikut? Fatian tiba-tiba menyinggung sesuatu. Kita mau ke pesta mana? Tanya Li Qian. Sepertinya menuju ke Villa Taoyuan di utara, kata Fatian. Oh, pergi ke Villa Taoyuan, itu tidak murah. Siapa yang mengaturnya? Tanya Li Qian penasaran. Itu diatur oleh ketua regu Tu Jiao Jiao, tapi sepertinya uangnya dibayar oleh Sun Shouhe dan Lu Kuihuan. Kata Fatian dengan ragu. Ayo, kenapa tidak? Aku suka makan dan minum gratis. Kata Li Qian tegas. Aku tahu kau akan pergi. Fatian terkekeh. Mereka begitu bersemangat menjilati si penjilat, mereka pasti berusaha meninggalkan kesan yang baik pada pemimpin regu, jadi kamu jangan khawatir. Li Qian menunjukkan senyum setengah. Aku tidak khawatir sia-sia. Ketua kelas bukan lagi tujuanku. Sekarang, targetku adalah Guru Zhu Bingqing, kata Fatian dengan tegas. Atau, kau harus mengubah targetmu dan mengejar Tu Jiao Jiao. Ada kemungkinan. Sedangkan untuk Guru Zhu Bingqing, kurasa aku bisa melupakannya saja. Li Qian mengerucutkan bibirnya. Sialan, apa kau masih saudaraku? Bagaimana bisa kau menghinaku seperti ini? Fatian geram. Saudaraku, ini demi kebaikanmu sendiri. Bahkan seekor katak pun butuh 2 sayap untuk makan daging angsa, lanjut Li Qian. Fatian memutar matanya dan mengangkat jari tengahnya. Setelah mengobrol dengan Fatian sebentar, Li Qian pergi ke kolam kecil. Kolamnya tidak kecil, tetapi tampak agak kosong ketika hanya ada 3 ikan pinus hijau, 2 kura-kura benang emas, dan 1 ikan garfish. Pada saat ini, ikan garfish sedang berenang santai. Tampaknya dia menyukai lingkungan di sini. Di samping mereka, 3 ikan pinus hijau dan 2 kura-kura garis emas mengikuti di belakang seperti adik-adik. Tampaknya ia telah menjadi pemimpin di kolam kecil ini. Melihat ikan garfish telah beradaptasi dengan lingkungan baru, Li Qian merasa lega. Mengenai fakta bahwa ia tidak mau menandatangani kontrak dengan ibunya, Han Yuying, tidak perlu dikhawatirkan. Nanti saja biarkan ibu dan Ah Fu menandatangani kontrak. Setelah melihat kolam kecil dan kemudian kolam besar di sebelahnya, Li Qian memiringkan kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Di sana, letaknya lebih jauh ke selatan pangkalan. Apa yang kamu lihat? Tanya Fatian. Saya pikir, sekarang mereka masih koi, jadi tidak masalah. Jika mereka berevolusi menjadi naga bersisik hijau, mengingat ukurannya, kedua kolam ini bisa menampung beberapa dari mereka, dan mereka pasti tidak akan nyaman tinggal di sana, kata Li Qian. Itu pertanyaan. Bagaimana menurutmu? Fatian mengerutkan kening. Li Qian menunjuk ke selatan. Dari markas kita, sekitar 3 km ke selatan, ada sebuah cekungan. Saat ini tampaknya tandus. Sekitar 1 km lebih jauh ke selatan, kalian akan menemukan sungai Lingsui. Ia tampak penuh harap. Jika kita membeli atau menyewa 3 km ini, beserta tanah dataran rendahnya, lalu mengambil air dari sungai Lingsui, kita seharusnya bisa membuat danau buatan dalam waktu singkat. Mengingat luasnya cekungan tersebut, jika ditimbun menjadi danau buatan, akan menjadi habitat bagi naga sisik hijau. Mulut Fatian berkedut, Qianzi, bukankah kita mengambil langkah besar? Akan gawat kalau kita terluka. Li Qian terkekeh dan berkata, mari kita bayangkan dulu. Malam itu, di sebuah ruangan di lantai 5 gedung 01, pangkalan kultivasi Jiaoyang, Li Qian sedang bermeditasi. Perasaan itu sangat kuat dalam kegelapan. Kekuatan mental juga mulai mendidih. Saat berikutnya, Li Qian tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Sekarang,
Dia memusatkan seluruh energinya, mengerahkan kekuatan spiritual batinnya, dan tiba-tiba menabrak sebuah penghalang seolah-olah itu adalah entitas fisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan kesadaran, penghalang tak terlihat hancur. Dalam sekejap, kekuatan mentalnya mulai melonjak liar seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi energi mental yang mendidih di benakku perlahan-lahan mereda. Hah! Li Qian menghela napas panjang, akhirnya berhasil mencapai level elit. Pada saat yang sama, di ruang penjinakan binatang buas, Qixi juga berhasil menembus level elit, bahkan melambung hingga ke level elit keempat. Dinding ruang Beastaming Space berubah dari biru laut menjadi biru tua. Saat pikiran itu menggerakkan benaknya, informasi Qixi muncul di depan matanya. Nama, naga sisik hijau Qixi. Atribut, air, angin. Tingkat, elit 4. Potensi, penguasa level 5. Keahlian, lompatan ikan menembus batas panjat air terjun sempurna, panah air, mahir, panah air, 10.000 anak panah mahir, meriam air bertekanan tinggi, pemula berdoa untuk hujan, pemula pedang angin, mahir tebasan angin yang ganas, mahir tornado, pemula cakar naga, pemula naga terbang, pemula. Li Qian senang mendengar pesan Qixi. Berkat pertempuran, pelatihan, dan promosi selama periode ini, banyak tingkat keterampilannya telah ditingkatkan. Selain itu, saya juga mempelajari 2 keterampilan baru. Berdoa meminta hujan. Keterampilan cuaca. Tampaknya hanya memiliki kemampuan untuk mengubah cuaca, tetapi fungsinya lebih dari itu. Sebenarnya, dengan kombinasi yang tepat, ini adalah keterampilan ajaib. Ada pula Dragon Claw, yang merupakan skill serangan kuat yang menebus kelemahan Green Scarlet Dragon yang tidak memiliki kemampuan jarak dekat. Singkatnya, Li Qian sangat puas dengan promosi ini. Tanpa disadari, ia dipromosikan ke tingkat elit, tetapi Li Qian tidak mengumumkannya kepada publik. Dia juga tidak memiliki hewan peliharaan kedua. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Dia perlu merencanakan dengan matang untuk hewan peliharaan keduanya ini. Setelah menenangkan kegembiraan batinnya, kehidupannya kembali ke rutinitas semula. Sekolah, basis pelatihan. Mungkin karena dampak terobosannya, tetapi suatu hari kemudian, kabar baik terjadi lagi, keterampilan memanjat air terjun Ahfu telah disempurnakan. Sebelumnya, karena tidak mungkin berlatih di air terjun buatan dan kolam di pangkalan pelatihan belum sepenuhnya direnovasi, Li Qian memanfaatkan 2 hari itu untuk menggunakan batu pemecah batas untuk meningkatkan keterampilan lompatannya ke tingkat pemecah batas. Oleh karena itu, Ahfu, syarat-syarat evolusi telah terpenuhi. Bab 50. Ahfu telah memenuhi semua persyaratan untuk evolusi, tetapi ini tidak berarti bahwa ia dapat menjadi naga sisik hijau dengan mudah. Mendaki air terjun juga merupakan ujian besar. Paman An, aku punya koi yang bisa berevolusi. Aku ingin tahu bagaimana persiapan untuk apa yang kuceritakan terakhir kali. Li Qian menelepon. Suara An Honian terdengar dari ujung telepon. Xiao Qian, aku sudah mencoba mencari solusi untuk situs evolusi. Namun, sebenarnya tidak ada air terjun yang tingginya lebih dari 100 meter di kota Lingshui. Aku juga sudah meneliti daerah sekitarnya, dan berdasarkan situasi saat ini, kawasan pemandangan Gunung Yunwu memang pilihan terbaik. Baiklah, hubungi tempat wisata itu. Kita butuh setidaknya 1 malam. Ngomong-ngomong, Kapten Liu Changfeng dari tim operasi khusus kota Yunlan mungkin bisa membantu masalah ini, kata Li Qian. Dia tahu betul bahwa tempat seperti itu sulit ditemukan dan tidak ada gunanya mempersulit An Honian. Akan tetapi, dia masih memiliki beberapa keraguan, dan selalu merasa bahwa Gunung Yunwu tidak sesederhana kelihatannya. Apakah serangan terakhir oleh pemuja dewa kuno benar-benar hanya sebuah kecelakaan? Setelah 2 hari pelatihan konsolidasi di pangkalan, Li Qian berangkat ke kota Yunlan bersama ibunya Han Yuying dan Fatian pada hari Rabu. Yang juga ikut bersama mereka adalah Tantou milik An Pangzi, Arlong milik Liu Changfeng, dan 3 koi dengan potensi tertinggi di pangkalan. Rombongan tiba di stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Liu Changfeng sudah menunggu di pintu keluar. Mahasiswa Li Qian, selamat datang kembali di kota Yunlan. Kali ini, aku yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Ngomong-ngomong, apa kau membawa Aron? Li Qian menyerahkan bola penjinak binatang, koi yang kamu pilih sangat bagus, dan pelatihannya sangat keras. Dari segi potensi saja, Aron dan Tantou setara satu sama lain. Namun, Aron memiliki kepribadian yang lebih baik, agak mirip Qixi, dan sangat rajin berlatih. Li Qian lebih optimis tentangnya. Rombongan langsung menuju ke kawasan pemandangan pegunungan Yunwu. Mahasiswa Li Qian, kantor pengelola kawasan wisata baru saja mengirimkan pesan bahwa area di sekitar air terjun Baizhang telah dibersihkan. Mulai sekarang hingga pukul 5 besok pagi, tidak akan ada wisatawan di sana, kata Liu Changfeng. Saat itu hari sudah gelap, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Li Qian mengangguk, ayo pergi. Sebelum kami mendekat, ketika kami masih berjarak 2 atau 300 meter dari air terjun Baizhang, kami melihat tandanya. Para wisatawan yang terhormat, tempat wisata air terjun Baizhang di depan saat ini sedang ditutup untuk pemeliharaan. Mohon maaf, penjagaan juga dilakukan. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil kerja Liu Changfeng. Li Qian menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Kapten Liu, terima kasih atas kerja kerasmu. Itu hanya bantuan kecil, Liu Changfeng melambaikan tangannya. Sekelompok orang datang ke kolam di dasar air terjun Baizhang. Qixi, keluar juga.
Setelah tiba di tempat tujuan, Li Qian tidak menunda dan langsung memanggil Qixi. Qixi terjun ke dalam air sambil memercik, memperlihatkan kepala naga dan antisipasi di matanya. Bagaimanapun, Afu adalah kawan seperjuangan lamanya. Setelah memanggil Qixi, Li Qian tidak berhenti dan melepaskan protagonis hari ini Afu. Selain itu, Tan Tou, Arlong, dan 3 ikan koi di pangkalan yang telah dilatih memanjat air terjun juga dilepaskan. Melihat Li Qian sudah siap, Fatian dan Liu Changfeng sangat sadar dan langsung mundur melewati barisan pertahanan. Metode evolusi adalah rahasia inti seorang pelatih. Jika Li Qian tidak berinisiatif untuk berbicara dan sengaja merahasiakannya, itu akan menjadi pelanggaran berat. Terakhir kali, Fatian tidak mengerti hal-hal ini dan Li Qian tidak menyadarinya. Tapi kali ini berbeda. An Hou-nian sudah mengingatkannya sebelum datang. Liu Changfeng juga melihat evolusi Qixi terakhir kali, tetapi ketika dia menemukannya, Qixi sudah hampir mencapai puncak. Pada akhirnya, dalam kegelapan, Li Qian tidak tahu apa yang dia lempar. Pendek kata, terakhir kali, keduanya punya alasan masing-masing, dan mereka tidak menyadarinya atau tidak punya waktu untuk bereaksi. Kali ini, Anda tidak dapat melakukannya dengan sengaja. Melihat Fatian dan Liu Changfeng pergi dengan bijaksana, Li Qian tidak mengatakan apa-apa. Karena itu adalah aturan bagi pelatih di dunia ini, dia tidak perlu bersikap tidak konvensional. Dan aturan ini, bagaimanapun juga, melindungi kepentingannya. Bu, tanda tangani kontrak dengan Afu dulu. Tanpa langsung memulai, Li Qian mengalihkan perhatiannya kepada ibunya, Han Yuying. Karena sudah diberitahu apa yang harus dilakukan sebelum datang, Ibu Han Yuying tidak ragu dan menandatangani kontrak langsung dengan Afu. Afu telah dibesarkan dalam keluarga Li Qian selama hampir 20 tahun dan memiliki dasar emosional dengan keluarga Li Qian yang beranggotakan 3 orang. Tidak ada yang tidak dapat diterima jika menandatangani kontrak jiwa dengan Han Yuying. Kontrak ditandatangani dengan cepat, dan Li Qian tidak lagi membuang waktu. Ia mengeluarkan bubuk tulang naga dan memberikannya kepada Afu. Afu menelan bubuk tulang naga secukupnya dan segera bergegas menuju air terjun. Tak lama kemudian, aliran itu berubah menjadi aliran air dan mulai mengalir ke hulu sepanjang air terjun yang mengalir deras. Sambil menyaksikan adegan ini, Li Qian mulai menaiki tangga batu di sampingnya, seperti terakhir kali. Berbeda dengan saat Qixi berevolusi, kali ini, dia lebih khawatir. Karena dia tahu bahwa meskipun kondisi evolusi keduanya secara umum sama, atribut spiritual Qixi jelas lebih tinggi daripada Afu. Qixi dapat menggertakkan giginya dan memanjat ke puncak air terjun, tetapi Afu mungkin tidak dapat melakukannya. Kenyataannya persis seperti yang dipikirkan Li Qian. Ketika ia mencapai sekitar 2/3 jalan, Afu tidak bisa lagi memanjat. Melihat pemandangan ini, Li Qian menggelengkan kepalanya. Sepertinya hari ini akan gagal, gumamnya dalam hati. Untungnya, sekarang bukan saatnya. Dia tidak lagi mengalami krisis keuangan, dan ada ratusan kilogram bubuk tulang naga di dalam kalung kristal itu, yang cukup untuk dihambur-hamburkannya. Kalau malam ini gagal, aku cuma bisa istirahat dulu, terus lanjutin tantangannya besok malam. Kalau besok malam masih gagal, aku harus lanjutin lagi. Li Qian tidak kekurangan waktu. Di sekolah, ia sudah bangun dan relatif bebas, dan para guru tidak terlalu peduli padanya. Tetapi meskipun dia punya banyak waktu dan kesempatan untuk melanjutkan tantangan itu, dia tidak ingin menggunakannya. Akan lebih baik jika Anda dapat berhasil segera. Ini bukan soal berusaha keras di awal, lalu menurun, dan akhirnya kehabisan energi. Sebaliknya, Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa jika naga sisik hijau berhasil sekali, potensinya di masa depan pasti akan lebih tinggi. Sambil mengerutkan kening pada Afu, yang hampir kehabisan tenaga, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan menghubungi Qixi melalui kontrak jiwa. Qixi mengikuti perintahnya dan menggunakan keahlian memanjat air terjunnya. Dengan tubuh naganya saat ini, dengan keahlian ini, memanjat air terjun setinggi 100 kaki itu sangat mudah. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan garis air yang ditimbulkannya juga sangat tebal. Dalam sekejap, ia tiba di samping Afu dan kemudian menyusulnya. Karena campur tangan Qixi, aliran air terjun terdorong menjauh, bagaikan memegang payung untuk Afu, dan tekanan yang terakhir segera berkurang. Afu terus memanjat. Dipimpin oleh Qixi, meskipun masih agak sulit, ia akhirnya memanjat dengan selamat karena energi potensial aliran air telah sangat berkurang. Bersambung.